banget di sana ya Bang ya. Di Jepang jam Halo berapa guys. sekarang? Halo guys. Ini mau ngeghosting Wilda sama Doni ya? Nah, itu dia. Ini ngomongin kita akan esik mengklarifikasi. Maaf, Mas Ivan ini ngomongin esik ya. Ya. Mohon ditekankan dulu dari awal kalau ini berbicara soal apa gitu ya. Iya. Kan dijelasin sebenarnya. Antara ngomongin esik atau ngomongin yang asik-asik. Ya, benar sih Mas ya. Masuk. Doni sama Wilda ya. Oke, baik teman-teman, udah 4.000 orang yang bergabung, luar biasa. Ini teman-teman penggemar voli Indonesia nih, kayaknya kangen banget nih sama Mas Doni, Mas Irfan, sama Teh Wilda. Mungkin boleh disapa dulu satu-satu, mungkin dari Mas Irfan dulu kali ya, boleh menyapa teman-teman, dilanjutkan sama Teh Wilda dan Mas Doni. Silakan. Wilda dulu aja, yang tua dulu. Yang tua dulu, aduh. Emang aku dulu ya, aku tuan aku gitu. Oh gitu ya. Boleh Teh Wilda duluan, silakan. Disapa teman-teman yang sekarang udah mulai join. Top. Apa kabar? Halo, aku Wilda. Semoga semua sehat-sehat. Amin. Amin, alhamdulillah. Selanjutnya boleh menyapa teman-teman yang sudah hadir. Ada 5.000 lebih yang hadir. Wah, luar biasa. Wow, luar biasa. Mas Doni boleh menyapa mungkin konco-konco dulu. Halo, teman Top Score dan Volley-mania Indonesia. Apa kabar? Kabarnya baik. Kenapa kok ketawa teh? Baru disenyumin gitu udah ketawa ya. Ya. Kalau Mas Ivan sekarang posisi lagi di mana, Mas? Lagi di rumah, Mas. Di rumah? Ya, Oke. Boleh menyapa Mas teman-teman yang ada di sini yang udah 5.200 sekian orang nih. Luar biasa, banyak banget. Teman-teman Top Score. Udah gitu aja, Mas. Gitu aja. Oke, baik. Mas Ivan, Mas Doni, sama Teh Wilda. Jadi live hari ini adalah kerjasama antara Topscore sama Esix. Jadi Topscore salah satu toko yang menjual produk-produk Esix, khususnya produk-produk sepatu volley juga. Nah, kita pengen memasarkan ini lebih luas lagi. Makanya kita mengajak Mas dan Mbak sekalian, kakak-kakak, untuk bisa mengenalkan Topscore ke banyak orang. Karena kan kita sendiri di Topscore tuh masih identik banget sama bola dan futsal. Sedangkan olahraga kan nggak cuma dua itu ya, ada voli, bulu tangkis, dan lain-lain. Kita berharap Topscore tuh bisa dikenal juga sama kalangan teman-teman di voli. Gitu teman-teman voli yang belum follow Topscore, boleh di follow. Karena Topscore adalah toko olahraga dengan followers Instagram terbanyak di Indonesia. Yoi, boleh tepuk tangan. Nah, mungkin kan saya udah janji ke teman-teman di Topscore ya, akan ada chit and chat atau diskusi ringan bersama Teh Wilda, Mas Doni, sama Mas Rifan. Mungkin pertanyaan dari saya dulu yang pertama ya. Kan dari sekian banyak olahraga nih yang ada di Indonesia, yang paling populer kan sepak bola misalnya. Atau misalnya basket. Kenapa Mas dan Teteh milihnya berkarir di dunia voli? Itu aja mungkin yang pertama, boleh dijawab. Silakan dari siapa dulu? Random atau saya tunjuk? Kenapa milih voli sebagai jalan hidupnya gitu? Mas Rifan nih, boleh duluan, gantian. Kalau aku karena hobi, Mas ya, awalnya. Emang hobinya volley. Dari awal? Ya, suka volley, makanya ya di niat volley. Awalnya emang dari kecil udah main volley berarti, Mas ya? Enggak juga sih. Hobi SMA aja sih itu. Dari SMA. Hobinya main volley. Kalau sebelumnya sih si Wilda tetap. Kenapa? Ada apa ya? Saya bingung gitu. Emang berawal dari hobi. Berawal dari hobi. Dan akhirnya diseriusin dan sekarang jadi karirnya lah ya. Dan alhamdulillah bisa sukses di volley itu ya Mas ya. Nah, kalau dari Teh Wilda sendiri nih, apakah dari dulu udah menggiat olahraga volley atau pernah mencoba olahraga lain, kemudian beralih ke volley atau gimana Teh? Aku sama sih, dari awal udah volley, tapi pertamanya dikenalin sama orang tua gitu, terus iseng-iseng ikut klub di Bandung gitu, dari SD udah masuk klub volley gitu. Berarti emang semuanya direncanakan dari awal ya, bukan kayak misalnya nggak keterima di olahraga yang lain, ikut volley aja deh, nggak kayak gitu ya? Enggak sih, emang kayak udah ditunjukin sama orang tua, ke volley aja yuk, kayak gitu.
Oke, kalau Mas Doni sendiri gimana ceritanya bisa berkarir di dunia volley dari awal? Sama kayak Teh Wilda, berawal dari orang tua volley, terus kebetulan lingkungan juga volley, terus akhirnya ikut suka volley dari situ. Nyoba-nyoba Terus ya Doni. Iya ya Mas ya, aku pikir nyaman-nyaman Teh Wilda ya. bisa. Gak apa-apa kan sama. Sama-sama Essex ya. Iya. Ya. Nah, berarti emang tiga atlet andalan kita emang dari awal udah fokus dan intensif di volley ya, nggak pernah coba olahraga yang lain, bulu tangkis mungkin karena kan pamor bulu tangkis juga lumayan di Indonesia, prestasinya juga luar biasa gitu. Tapi emang dari awal konsisten di volley ya, gitu ya. Nah, boleh cerita nggak Mas-mas atau dari Teh Wilda pengalaman selama di volley yang paling berkesan tuh apa aja gitu? Yang mungkin teman-teman di sini yang ikutan live bisa jadi apa ya? Bisa jadi motivasi juga untuk ikuti volley gitu. Pengalaman yang paling membanggakan atau paling berkesan selama ikuti atau bergelut di olahraga volley apa aja tuh? Boleh Mas Doni duluan deh gantian yang jawab. Wah, kalau pengalaman yang pertama dari event nasional sih, Mas. Kenapa Event event? apa kayak volley gitu kan, pemain lokal Indonesia gitu kan. Di situ menjadi juara 1 dan itu awal mulai karirnya dari situ, mulai punya nama gitu. Terus kemarin SEA Games bareng Mas Rifan juga, senior saya di situ. Nah, Mas, kalau Mas Doni kan ini para followers pada nanya loh, viewers, kenapa pada cengengesan, mesam-mesam, ketawa-ketawa gitu. Kayak ada sesuatu gitu ya maksudnya. Iya Mas. Nopo tuh Mas. Gak apa-apa, nanti kita coba ungkap ada apa sebenarnya. Gitu. Mas Doni, boleh tanya nggak, lebih enak main di luar atau di Indonesia kalau dibandingin? Kan pernah main di Bahrain juga ya? Iya, kalau lebih enak nyaman tuh sebenarnya main di Indonesia karena ya dekat dengan keluarga, dekat dengan teman-teman. Kalau di luar kan kita lebih hidup mandiri, Mas. Apa-apa sendiri, kita mau makan sendiri, mau kemana-mana sendiri. Lebih survive di luar sih, Mas. Oke. Benar begitu Mas Rifan, lebih enak di Indonesia daripada di luar? Kalau saya Mas. Ya, silakan Mas. Sih Enak di luar. Kenapa Mas? Kalau boleh tahu kenapa enak di luar? Ya lebih banyak experience-nya Mas ya. Dan kalau di Indonesia kan ikut, kalau saya ikut liga di Indonesia kan udah lama Mas ya, mulai dari tahun 2014 ya. Jadi sih kalau menurut saya lebih berkesan di luar sih, lebih menantang kalau Ada di Indonesia. tantangannya. Kalau di Indonesia ya gitu-gitu aja. Emang sih lebih enak, deket dari temen dan lain-lain. Cuman kalau buat pengalaman volley lebih enak di luar sih. segi pengalaman ya di luar ya. Iya. Mungkin kalau Mas Doni lebih enak di Indonesia karena bisa deket sama siapa gitu mungkin ya Mas ya? Itu dari lingkungan. Kalau dari segi volley beda ya. Kalau cari prestasi kita main di luar. Tapi kalau maksudnya kan dicari kalau cuma nyaman ya kita nyaman di Indo. Menurut saya. Kalau dari Teh Wilda sendiri nih, pengalaman selama di volley yang paling berkesan, yang kayaknya susah banget buat dilupain, itu pengalaman pas kapan Teh? Banyak ya? Kalau mereka nih udah pada main di luar kan ya Mas. Kalau misalnya saya sendiri sih, ya udah pernah bawa nama Indonesia, nama provinsi sendiri, terus kayak ada beberapa kali emang dari 20 tahun Indonesia nggak dapat perak, kalau kita kan cewek masih di perak, terus aku bisa ada di dalam squad itu dan dapat perak, itu udah pengalaman yang luar biasa sih buat aku sendiri. Jadi dapat perak waktu di SEA Games ya, waktu itu Teh? SEA Games, iya. Nah, itu udah pengalaman yang kayaknya kalau ngelihat bendera Indonesia berkibar di atas podium tuh kayaknya nggak terbayar semua lelah tuh terbayarkan kayaknya ya. Iya, itu mereka latihan... tuh kemarin dapat emas kan yang emas laki-laki ya? Itu hebat banget sih. Siapa tuh yang hebat ya?
Yang mana yang Ini hebat? mereka berdua yang Oh, membawakan berduanya. dua-duanya. Iya. Oh, dua-duanya, Mas. Aku, Dua-duanya. aku Satu pasti Mas. Oke. Nah, sekarang kan kalau di Indonesia lagi jeda ya, Teh, lagi nunggu putaran 2, betul ya? Kan Iya, kemarin benar. putaran 1 udah berjalan tuh, dan alhamdulillah lancar gitu, dan sekarang lagi persiapan putaran 2. Kalau selama jeda kompetisi kayak gini, bukan jeda kompetisi, jeda season gitu, aktivitasnya ngapain aja, Teh? Apakah latihannya semakin intens kah? Atau mungkin ada hari-hari tertentu boleh jalan-jalan atau ngapain gitu, Teh? Kalau kita sih persiapan putaran 2 karena kan emang ada target juga kita lolos di Final Four. Terus kalau misalnya untuk keluar-keluar karena kemarin-kemarin sempat ada yang positif gitu kan Oh tim-tim iya, lain. betul. Jadi emang sekarang lagi diketatin banget sih karena emang katanya lagi naik lagi gitu sih COVID-nya ya. Itu aja Ya, sih paling semoga persiapan latihan-latihan. lebih intens ya, Teh, dibanding Hmm, biasanya ya. Karena memang ada target hmm, juga ya. ya. Kalau Mas Doni sendiri, Mas, di Lavani, ada ini nggak sih, Mas, perasaan tertentu ketika main tanding ditonton sama mantan presiden Pak SBY gitu? Ada perasaan tersendiri nggak sih, Mas? mungkin menurut saya ada pressure dikit sih. Kalau saya pribadi Pressure. harus nunjukin nih ada Pak SBY. Tapi kalau kalau kita ngikutin itu pasti malah mainnya nggak lolos. Makanya harus cuek aja lah, cuek ada atau nggak tetap cuek. Ya, yang penting semangat ya, Mas ya. Nah, kalau di Jepang, Mas Rifan, sekarang masih berjalan ya, berarti liganya Iya, masih berjalan. putaran Nah, kedua ini. Jalan. ada yang beda nggak sih, Mas, sistem kompetisi di Indonesia dan di Jepang, atau perbedaan antara kompetisi Indonesia dan kompetisi Jepang apa sih, Mas? Beda sih Mas, sistem ya, kalau di sini kan kayak sistem home away gitu ya. Hmm. Dan banyak klubnya banyak juga. Jadi liganya lebih panjang, sekitar bulan ya kalau di sini. Oh, Itu kompetisi full selama 6 bulan. Jadi sistem home away. Bedanya di situ sih. adaptasi gampang nggak, Mas, Dan sama di sini teman-teman di sana? juga Gimana, Mas? gimana? Adaptasi sama teman-teman di Jepang tuh perihal bahasa kah, makanan kah, atau mungkin gaya bermain kah? Ada kesulitan nggak, Mas? Nggak ada sih. Paling cuman kondisi cuaca ya di sini. Kalau lagi musim dingin itu aja sih. Kalau di Indonesia kan selalu panas ya. Paling Benar, kendala panas betul. cuaca aja. Oke. Itu ya, paling berat emang kalau atlet-atlet main di luar tuh kadang-kadang kendalanya cuaca sebetulnya. Iya, Karena kalau bahasa mungkin bisa disiasati dengan pakai bahasa Inggris kah, atau mungkin pakai yang penting sama-sama ngerti. Tapi kalau cuaca udah agak sulit sih. sulit ya. Bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Nah, sekarang kita bicara tentang Essex nih, Teteh sama mas-mas kalian. Pengalaman menggunakan produk-produk Essex seperti apa sih? Boleh diceritain nggak dari mungkin Teh Wilda, Mas Doni, atau Mas Rifan? Dari Teh Wilda dulu deh. Ketika pakai sepatu Essex tuh apa yang dirasain, atau mungkin produk-produk lainnya gitu. Iya sih, kalau aku sendiri sih emang dari dulu aku paling favorit pakai Asics ya karena emang nyaman gitu sih. Maksudnya kayak emang di kaki kerasa empuk juga. Terus emang sempat pakai Kayano juga, terus Asics Volley sekarang emang karena dia safety in ankle aku, jadi itu benar-benar nyaman banget sih. Iya, aku Yang mid pakai ya. yang hitam itu. Pakai yang ini ya, Teh ya. Mm-mm. Nah, kayaknya emang ini cocok banget buat dipakai sama cowok sama cewek. Masuk sih, ini bisa dipakai untuk Ya, semua itu gender kayaknya, unisex. Teh ya. Mhm. Ya, untuk unisex. Jadi emang keunggulan utamanya menurut Teh Wilda empuk ya, kalau Essex ini ya. Iya. Ha-ha. Nah, kalau dari Mas Doni nih, pengalaman pakai Essex gimana, Mas? Sama mungkin Mas. Dari dulu emang udah pakai basic karena apa ya di kaki itu pas banget itu Mas. Nggak di kaki kayak teplok. Nah, jadi apalagi, apalagi sudah yang mid Yang mid lebih cap ya. aman. Ya, mid. Nah, Mas Rifan nih kan pakai Essex di negara asalnya ya, di Jepang. Gimana Mas pengalamannya, Mas? Oripan. Kalau aku pakai lebih nyaman. Aku pakai yang hitam, yang Sky Elite FF itu Sky ya. Elite ini, Mas ya. Oh, pada Ah, pakai Sky Elite ya berarti ya? pakai itu. Eh, It lebih safety aja buat ankle. Kadang kan kalau nggak yang tinggi itu kan
suka nggak balance ya. Oke. Ya, makanya Yang ini ya terlindungi. lebih dan lebih empuk juga nggak biasanya kan atas tuh bisa nyebabin sakit lutut dan lain-lain Mas ya. Hmm. Nah, berarti emang teman-teman mostly pakainya yang ini ya, Iya Mas. Iya. kayak Elite ya. Nah, ini rekomendasi juga nih buat teman-teman yang lagi nonton sekarang, kalau misalnya emang mau serius tekun di volley, bisa mulai nyoba dari sepatunya emang sepatu profesional, yaitu dari Asics kayak Elite ini teman-teman. Nah, dari Mas dan Teteh, ada nggak pengalaman awal menarik ketika pakai sepatu-sepatu dari Asics tuh? Misalnya ngeliat, wah modelnya bagus nih, terus akhirnya diminta sama orang lain atau diminta sama fans gitu. Pernah ada nggak pengalaman kayak gitu Teh? Pasti ada sih, ada yang pengen, karena kan kalau di volley ini Asik termasuk sepatu yang high class gitu loh Mas. Maksudnya emang kalau lihat Asik tuh kayaknya wow banget gitu. Kalau aku dulu pun belum yang di pro gitu, ngelihat Asik tuh udah sepatu yang wah gitu. Jadi pas aku udah di pro dan pakai Asik, teman-teman yang lain juga pasti berpikirnya seperti itu. Karena juga ada beberapa model yang menarik gitu, yang good looking lah ya untuk dilihat gitu. Oke. Nah, kalau dari Mas Doni sendiri gimana Mas? Oh, Ada nggak pengalaman menarik nih ketika pakai sepatu Asics, misalnya diminta sama fans gara-gara sepatunya bagus Mas, sepatunya kayaknya hokinya tinggi gitu, hokinya gede gitu. Ada nggak Mas? sering Mas, apalagi kalau kita lagi pakai sepatu yang yang agak menarik gitu kan, pasti kan orang-orang pasti itu beli di mana, merek apa, model yang mana. Nah, berarti emang banyak yang suka sepatu Asics, apalagi ketika dipakai sama pemain-pemain ini ya, pemain-pemain profesional. Jadi semakin apa ya, semakin membuktikan bahwa Asics adalah salah satu produk terbaik khususnya untuk pemain-pemain volley ya. Mas Rifan gimana Mas? Di Jepang bertemu dengan mungkin banyak orang juga yang pakai Asics. Ya, hampir pakai Asics Mas kalau di sini Mas. Iyalah, tuan rumah nih. Karena brandnya kan dari sini ya Asics ya. Jadi banyak banget Mas di Jepang ya yang pakai Asics ya. Kebanyakan atlet ya sekitar 90% lah. Aku lihat Asics sih kalau yang orang Jepang. Wow, luar biasa. Nah, Asics juga ngasih giveaway nih buat teman-teman yang hari ini nonton live kita. Jadi buat teman-teman saya izin jelasin giveaway-nya dulu ya Mas ya. Jadi giveaway-nya ada 3 buah tas dari Asics. Syaratnya gampang banget teman-teman. Teman-teman wajib follow Top Score Sport dan Instagram para atlet kita ini, juga Instagramnya Asics ID, Asics Indonesia. Dan silakan teman-teman capture live kali ini. Teman-teman capture live kali ini, kemudian nanti naikin di story teman-teman. Naikin di story teman-teman dan mention Top Score Sport 4, terus kemudian 3 atlet kebanggaan kita ini, dan juga mention juga Asics Indonesia. Nanti yang terpilih akan dapatkan hadiah dari Asics berupa tas yang sangat keren banget. Ada 3, jadi buat 3 orang yang beruntung, silakan teman-teman boleh capture-nya dari sekarang gitu, nanti dinaikin di story. Karena naikin di story jadi cuma 24 jam dari sekarang nih. Besok udah kita umumin siapa pemenangnya gitu. Jadi jangan lupa untuk follow Top Score, follow Teh Wilda, follow Mas Doni, follow Mas Rifan juga, dan follow Asics sebagai sponsor juga gitu. Gitu ya Mas ya. Biar nanti makin banyak produk Asics dipakai sama teman-teman kita. Oke, kita lanjut ya. Mungkin teman-teman dari sini ada yang mau nanya, teman-teman viewers atau followers, silakan ditulis pertanyaannya, nanti kita bacakan. Boleh pertanyaan ke siapa? Ke Teh Wilda, Mas Doni, atau Mas Rifan? Silakan diketik pertanyaannya. Banyak ke Doni. Punya aku nggak jalan ya ini ya. Kenapa? Yang nanya. Komennya. Oh iya, aku juga lagi nyari nih, mana yang komen-komen. Oke. Atau mungkin gini deh, boleh satu orang nanya ke 2 yang lainnya. Jadi Teh Wilda boleh nanya ke Mas Doni sama Mas Rifan, nanti Mas Doni nanya Teh Wilda sama Mas Rifan, selanjutnya terakhir Mas Rifan nanya Teh Wilda sama Mas Doni. Boleh ya? Itu ide yang sangat tidak bagus sih sebenarnya. Ya setuju siapa? Mas Rifan setuju nggak Mas? Wah, aku setuju banget Mas. Setuju. Nah, Mas Doni setuju nggak Mas? Wah, ini kurang bagus sih Mas. Ya, oke. Oh iya. Mungkin kita sama yang Gimana? Jepang Mas, yang
luar negeri Mas, ditanya-tanya dulu di sana pengalamannya kayak. Mm-mm. Oh gitu. Jadi Iya, Mas ini nggak tuh boleh kalau idola gitu. banget gitu kan Mas, gitu kan. Alah, Kayak, wah di Jepang gitu. bahas asik ya Mas ya. Boleh kalau gitu. Teh Hilda boleh ngasih pertanyaan ke Mas Rifan deh. Nggak, aku mau Mau ngomong tanya aja apa? ke teman-teman. Kemarin kan banyak banget Mas ya yang nanya ke aku eh, karena apa? Di Indonesia kan agak susah ya kalau mau beli sepatu ASIC ya. Kalau dulu kan kebanyakan orang belinya dari luar, misalnya dari Jepang, dari Taiwan. Oke. Banyak yang tanya. Jadi buat teman-teman, kalau yang emang cari sepatu ASIC ke Top Score, udah nyiapin Mas, udah nyediain ya online-nya ya? Betul. Ada online juga. Kita di offline ada dua toko Mas. Ada di Depok sama ada di Bandung. Ya, buat teman-teman kalau yang itu langsung aja ke Top Score, dijamin deh. Pasti ori Mas ya. Ori dong. Langsung dari ASIC-nya. Bagus nih promosinya dari Mas Rifan nih. Iya, benar Ini benar benar. menghindar supaya nggak ditanya macam-macam kayaknya ya. Soalnya kemarin Tapi emang benar banget. ada yang nanya kan, dia nanya Ah. langsung ke akun ASIC-nya kan nggak ada. Di situ kan emang khusus buat running, bukan buat yang volley. Running, betul. Dan mereka cari yang buat volley, kesulitan gitu loh. Makanya sekarang udah ada Betul. Top. Ya buat teman-teman yang cari langsung aja ke adminnya ya Mas ya. Betul. Bisa hubungin admin kita kalau di WhatsApp di 082299113131 atau cari aja Di teman-teman Bandung di di mana Shopee. Mas? Di Bandung di Turangga Teh, di Jalan Oh, di Karawitan. Turangga. Deket ya Teh dari rumah. Saya di Naripan, jadi deket sih sama Turangga. Oh, di Naripan. Suka makan mie berarti Teh di Naripan. Bisa. Bisa mie Naripan. Oke. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Saya masih mencari pertanyaan dari para followers nih. Karena banyak dan ke-scroll langsung hilang. Coba saya cari dulu ya. Ini sudah. Pertanyaannya banyak yang kenapa pada cengengesan gitu Teh jadinya. Apa? Ada nih pertanyaan bagus nih. Apa target dari kakak-kakak sekalian untuk voli ke depannya? Target ke depannya mungkin dari Mas Doni dulu deh. Untuk voli sendiri. Target saya tahun ini mungkin ini Mas. Kan lagi ada Proliga. Apalagi ini tim baru kan, Bogor Lavani tim baru. Biasanya kan baru itu jarang sekali bisa masuk Final Four. Nah, untuk tahun ini target bisa masuk Final Four. Syukur-syukur bisa final sih Mas. Woi, amin. Kita doain semoga Bogor Lavani bisa Final Four dan masuk final. Syukur-syukur bisa juara ya Mas ya. Amin. Amin. Kalau dari Mas Diva nih, target terdekatnya apa Mas? Target terdekat apa Mas ya? Kalau untuk di voli? Ya, Ada nggak? saya sih berharapnya kan bentar lagi SEA Games mau ada ya, mau Oh dimulai. iya, SEA Games, betul. Targetnya bisa ikut sih dan bisa bawa medali emas lagi, itu aja sih. Woi, Amin. amin. Kita semua berdoa Mas, semoga yang terbaik untuk timnas voli kita. Syukur-syukur Iya. dua-duanya nih bisa mengkawinkan gelar Ya. emas dari putra Kalau dan putri. istrinya belum dimulai-mulai kan, setidaknya targetnya dulu. Rencananya dulu sih. Iya. Teh Wilda, Saya terdekat. Target terdekatnya yang pasti ada di Proliga juga. Aku bawa tim BJB, Bandung Tanda Mata. Itu semoga bisa ke final dan bisa juara. Terus ada SEA Games juga, dan yang apa ya, pengennya sih dari volley Indonesia juga ada kesiapan banget lah ya untuk kita, karena mungkin kalau lihat negara-negara lain kesiapannya jauh lebih banyak dari kita. Mereka udah ada yang training camp di luar, sementara kita ada pemanggilan aja belum kan, kayak gitu. Jadi benar-benar jauh banget persiapannya, tapi memang pengennya targetnya yang luar biasa gitu. Jadi itu sangat disayangkan sih, sementara potensi-potensi Indonesia bagus-bagus, apalagi untuk yang laki-laki ya. Itu sangat disayangkan banget. Jadi berharap volley Indonesia lebih dilihat lagi lah ke depannya gitu dari pemerintah dan pengurusnya. Kebetulan juga tadi ada pertanyaan barusan Teh dari followers. Nanyanya gimana persiapan SEA Games di tengah Proliga. Udah ada belum Teh? Mungkin apa ya, desas-desus bakal persiapan untuk SEA Games. Kalau sampai sekarang sih gitu? belum ada sama sekali pemanggilan yang pastinya gitu kan. Sementara yang disayangkan di Indonesia sih, kita kalau misalnya mau ada event, kita pemanggilan 1 bulan sebelum, 2 bulan sebelum, maksimal 3 bulan sebelum. Sementara
kalau lihat negara lain yang tadi aku bilang itu bisa sampai 6 bulan, bahkan mereka ada TC jangka panjang yang orangnya itu aja yang chemistry-nya juga dapat, sementara kita mau ada event dirubah lagi, ada event dirubah lagi, itu yang sangat berbeda banget sih. Jadi persiapannya mungkin belum ada, dan sempat ada dengar juga persiapannya TC itu tuh di Proliga, jadi Proliga itu tuh kita dianggapnya TC gitu, jadi nggak tahu deh itu maksudnya gimana kan gitu, sayang banget. Mungkin seleksi kali teh kalau untuk di Proliga. Nah, itu kan di putri. Kalau di putranya gimana Mas Doni? Atau Mas Rifan? Udah ada info belum kapan TC dimulai, persiapannya kayak apa gitu? Sama aja, Mas. Sama aja ya? Ya, yang penting targetnya targetnya ya insya Allah juara lah Mas. Semoga iya. persiapan yang mepet bisa terobati dengan skill pemain kita yang luar biasa lah. Gitu. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya lagi nih. Kalau teman-teman mau tanya silakan diketik aja dari stabil loh di angka 4.000, 5.000, 4.000, 4.000. Kalau pertanyaan iya, dari Ivan sama Doni itu kan. Ini ya, kalau ada pertanyaan kapan nikah, ini gimana gitu, banyak banget tapi nggak saya bacain teh kayaknya ya. Mau aku tanyain tapi udah ditanya netizen, Mas. Banyak banget netizen yang nanya itu. Nah mungkin, ini mau, ini teh, ada pertanyaan dari followers. Kebetulan kayaknya adik saya sendiri nih, adik saya suka voli soalnya, namanya Bayu Mukti. Pertanyaannya gimana membangun kecintaan voli sama generasi muda? Mungkin dia miris kali yang lihat pemain anak-anak muda banyak yang nggak suka voli. Ada nggak saran dari Mas Rifan membangun kecintaan voli pada generasi muda? Perasaan kalau menurut saya sih Mas ya, sekarang udah banyak sih generasi muda yang suka main volley ya. Oh gitu Mas ya? Mungkin Iya. di Cuman daerah-daerah kayaknya tertentu ini sih Mas, enggak, maksudnya kayak kita masarinnya tuh kurang bagus gitu. Sementara kan kalau bola itu pemasarannya global banget ya, di TV ada, tapi sementara kalau volley mungkin banyak, tapi ke ranah yang tarkam, di perkampungan atau di mana. Sementara kalau di nasional TV-nya sendiri itu kita jarang disupport sama itu gitu. Sementara kalau bola, bulu tangkis, ada di Indosiar, RCTI, dan lain-lain, sebenarnya kita enggak. Kita harus di video.com kemarin sama channel, dan itu pun berbayar gitu kan. Jadi, aduh. Di iNews sekarang ada kan teh? Dulu sempat ada sih, cuman sekarang enggak ini lagi. Saya nonton di Padahal video biasanya. olahraga volley itu olahraga rakyat loh Mas di Indonesia. Iya, banyak banget. olahraga bermasyarakat. Sepakat. Saya pernah 5 bulan tinggal di Kalimantan. Itu di kampung-kampung orang pada main volley, dan kalau ada volley ramenya bukan main Mas. Kalau Pasti bola di nggak Indonesia terlalu rame. lapangan volley. Iya benar, pasti Indonesia ada lapangan volley. Cuma itu tadi sih pemasaran ke masyarakatnya juga kurang booming banget sih. Kita nggak ada sponsor sama sekali. Timnya kalau menurut saya. Minim kompetisi Mas. Iya. Sedangkan yang profesional aja kan cuma Proliga ya di Indonesia ya. Ya. Proliga 2. Jadi minim banget. Jadi nggak ada kompetisi lah kalau bisa dibilang ya cuma Proliga. Proliga aja itu kan cuma berapa 3 bulan ya. 3 bulan. Ya. Sedang kalau olahraga lain tuh kan banyak banget turnamen ya, mini turnamen, banyak lah intinya. Kalau di volley kurang kreatif sih intinya. Iya, kurang kreatif. Bahkan kan kalau nasional gitu, kalau Indonesia cuma ikutinnya tuh multi event. Sementara kalau single event kayak AFC atau enggak banyak banget tuh ya Van, yang kayak liga-liga di luar gitu yang harusnya diikutin sama Indonesia, dan Indonesia nggak ngirimin akhirnya kayak gitu. Jadi mereka cuma fokus ke SEA Games. Padahal banyak banget yang lainnya gitu. Dana. Kita Semoga dari nonton nih Mas dari PBVS ini. Mungkin ya, mungkin dananya ada dipotong COVID mungkin ya. Tapi nggak COVID juga kemarin nggak tahu tuh gimana. Semoga ada orang federasi yang nonton nih. Ini keluhan atau mungkin ini adalah saran dari para atlet-atlet andalan kita nih. Mungkin bisa jadi pertimbangan. Contohnya gini kemarin, kan semalam ada pertandingan tenis meja tuh. Mungkin selama ini nggak terlalu banyak tenis meja nonton, tapi ketika dimainin sama artis, sama Abdel, sama Desta, yang nonton banyak banget. Mungkin volley juga butuh itu kali ya, butuh support dari public figure yang lainnya. Kan kayak di bola sekarang udah ada beberapa public figure masuk, terus di basket udah masuk, futsal juga udah masuk, volley nih kita tunggu nih. Mungkin perlu keterlibatan dari public figure juga supaya bisnisnya dan industrinya lebih bergerak lagi. Begitu nggak Mas ya? Iya, Indonesia kan Setuju. begitu Mas. Yang viral pasti cepet naik tuh. Makanya harus viral, Van.
ada pertanyaan bagus lagi nih. Mungkin Mas Doni yang jawab nih. Soalnya dibilang Mas Doni sibuk sendiri gitu, Mas. Ini lagi disuntik Mas, bentar Mas. Lagi disuntik. Oh, lagi Iya. vaksin. Enggak, tangannya lagi Suntik suntik. vitamin C, Oh, suntik vitamin C. suntik vitamin. Ya. Oke, pertanyaan ini Mas. Untuk Ya. semuanya, bagaimana peluang Indonesia ikut kompetisi internasional volley National League FIVB? Gimana Sebenarnya peluang? banyak internasional dari usia U17, U18, U21, U23 banyak Mas. Cuma kitanya emang nggak pernah ngirim dan nggak pernah ada apa nasional kreatif. junior ya Mas. Indonesia itu Mas. Ya. Sebenarnya itu nggak kreatif. Agenda di VIVB atau di AVC itu udah ada agendanya. Setiap tahun tuh pasti ada kejuaraan apa pakai yang usia, yang senior, antar klub itu semua ada Mas. Itu udah ada agenda dari itu. Cuman Indonesia yang nggak pernah ikut gitu Ngirim. aja. Ya nggak pernah. Berpartisipasi. Iya. Yang ikut cuma yang wajib aja Mas, kayak SEA Games gitu kan. Yang wajib aja. Padahal itu nambah pengalaman ya Mas ya. Mungkin ini bisa para ketua federasi atau mungkin pengurus federasi bisa mendengarkan saran-saran dari para andalan-andalan voli kita supaya kita volinya makin berkembang ya Mas ya. Kalau makin banyak event yang diikutin kan insya Allah semakin banyak pengalaman, skillnya juga Pasti semakin terasa sih. ya. Itu juga ngaruh ke peringkat negara deh kalau nggak salah. Jadi Indonesia tuh di bawah Filipina, sementara SEA Games aja mereka bisa menang lawan Filipina gitu. Tapi di peringkat dunianya mereka tuh di bawah jauh Filipina karena mereka nggak jarang ikut serta kejuaraan-kejuaraan tadi gitu. Itu ngaruh juga ke situ. Padahal kalau misalnya timnas kita berprestasi kan seluruh warga Indonesia juga bakalan senang. Yang suka voli, nggak suka voli mungkin akan ikut senang juga ya, gitu kan. Padahal kalau yang suka voli itu saya lihat kalau dulu ya Proliga sebelum COVID sekarang, kalau misalnya ada main di Gormano itu pasti full house sampai kan pertandingan kadang-kadang sampai setengah 12 Penuh malam, banget sih. sampai 11 malam. Itu masih ditungguin loh Mas. Itu kan berarti cinta banget orang-orang Antusiasnya luar biasa. Indonesia antusias sama voli. Kayaknya masalah semua federasi olahraga sama deh kayak gitu ya. Nggak cuma Kayaknya voli sih doang. gitu. Kayak federasi kalau di Indonesia bulu tangkis Oke. lebih maju karena Ya. swasta ya dia. Swasta. Enggak, bulu tangkis lebih maju karena dia punya sponsorship sendiri-sendiri per orangnya. Iya, maksudnya dari supportnya juga dari swasta kan, dari Jarum kan. Benar. Jadi emang ada keterlibatan swasta juga ya. Nah, voli bener kata Teh Wilda harus lebih kreatif nih biar nanti banyak sponsor-sponsor melirik dan bisa berpartisipasi juga di voli gitu. Raffi Ahmad nggak mau masuk gitu ya kan, dia udah bola, terus basket, terus voli belum nih gitu kan. Boleh, Arapi kalau mau masuk ke voli silakan dipilih mana yang mau diakuisisi. Nanti Atta Halilintar juga boleh masuk, silakan gitu. Oke, Teh dan mas-mas kalian, kita kembali ngomongin Essex lagi nih. Nah, kalau misalnya ke depannya berharap ada sepatu Essex yang